Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Afriansa dengan NPM 181506107 dan rekan saya Uji Kaida Resti dengan NPM 181506111. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai user experience yang akan kami terapkan dan metode apa yang akan kami gunakan. Untuk nama aplikasi yang akan kami rancang, UX-nya yaitu adalah Bank Information Apps. Dari namanya kita sudah lihat bahwa aplikasi kami adalah sebuah platform yang berisi mengenai sebuah informasi yang informasinya yaitu adalah informasi beasiswa, informasi seminar, dan informasi lomba. Tentang aplikasi Bank Information Apps. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat guna menjadi pusat layanan informasi baik untuk perlombaan, beasiswa, ataupun seminar yang akan dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu organisasi atau suatu himpunan sering sekali mengadakan suatu perlombaan ataupun sebuah seminar dan beasiswa. Dan organisasi atau himpunan tersebut selalu menempatkan periklanan di dalam media sosial. Tetapi pada saat sekarang media sosial yang digunakan seperti Instagram atau WhatsApp memiliki fitur-fitur yang lainnya yang tidak berfokus kepada sumber informasi tersebut. Jadi kebanyakan dari informasi-informasi tersebut tidak terlalu diminati oleh pengguna jejaring sosial. Jadi oleh sebab itu kami ingin membuat suatu platform yang khusus untuk menyebarkan informasi perlombaan, beasiswa, ataupun seminar. Pada aplikasi ini, user dapat mencari informasi mengenai perlombaan, beasiswa, maupun seminar yang akan diadakan. User pun dapat ikut serta menyebarkan informasi ke media. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, user harus membuat akun terlebih dahulu. Dan fitur-fitur yang ada di dalam Bank Information Apps adalah fitur search, di mana fitur search ini digunakan user untuk mencari perlombaan atau jenis perlombaan, jenis beasiswa, dan jenis seminar yang akan ingin diikuti. Kemudian ada fitur love dan fitur komentar, yaitu adalah fitur yang digunakan untuk menyukai dan mengomentari postingan perlombaan. Kemudian ada fitur deskripsi, yaitu adalah fitur deskripsi adalah fitur yang digunakan sebagai penjelasan company atau event dari sebuah organisasi tersebut, sehingga nanti tidak ada terjadinya penipuan. Metode yang digunakan adalah HCD, Human Centered Design. Apa itu HCD? Human Centered Design merupakan pendekatan yang digunakan untuk pengembangan sistem yang interaktif dengan tujuan untuk membuat sistem tersebut dapat digunakan dan berguna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Uji Kaida Resti. Penjelasan selanjutnya adalah mengapa memilih HCD. Fokus dari HCD sendiri adalah pengguna, kebutuhan, dan requirement mereka dengan menerapkan faktor manusia atau ergonomi dan pengetahuan mengenai usability serta teknik-tekniknya. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia serta kepuasan penggunaan. Oleh karenanya, kami menggunakan metode ini. Tahapan pada HCD. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap understand and specify the context of use. Yang kedua adalah tahap specifying the user requirement. Yang ketiga adalah tahap producing design solution. Dan yang keempat adalah tahap evaluating the design. Yang pertama adalah tahap understand. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan konteks penggunaan, dalam hal ini stakeholder dan pelanggan. Tahapan ini berfungsi untuk mengumpulkan data tentang kelompok, pengguna atau pelanggan dan stakeholder, karakteristik pengguna atau pelanggan atau kelompok, tujuan dan tugas pengguna atau pelanggan dan stakeholder,
dan lingkungan sistem. Implementasi dari tahap pertama terhadap proyek kami adalah informasi data tentang lomba, seminar, dan beasiswa yang akan atau telah dibuka. Yang kedua ada tahap specifying the user requirement. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, baik berupa kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, dan menentukan persyaratan pengguna sebagai dasar dalam pengembangan desain solusi. Implementasi dari tahap ini terhadap proyek kami adalah membuat detail fitur apa saja yang akan diperlukan untuk membangun aplikasi ini. Selanjutnya ada tahap Producing Design Solution. Tahap ini merupakan fase untuk mengembangkan solusi desain dengan tujuan memenuhi pengalaman pengguna yang baik. Rancangan solusi pada proyek ini akan menggabungkan konteks penggunaan. Pengimplementasian dari tahap ini terhadap proyek kami adalah membuat mockup aplikasi berdasarkan data dan kebutuhan pengguna yang telah dikumpulkan. Yang terakhir ada tahap Evaluating the Design. Pada tahap ini bertujuan untuk memvalidasi kebutuhan pengguna. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pemodelan tugas, simulasi, atau focus group discussion yang disingkat dengan FGD. Pada proyek ini dilakukan FGD antara stakeholder dan pengguna. Implementasi dari tahap ini terhadap proyek kami adalah aplikasi dapat digunakan oleh user untuk mencoba keberhasilan aplikasi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.